Kisah Mu'allaf Juan diusir keluarga dan kini tinggal di masjid menunggu masuk pesantren. Keputusan Juan Dovandi 19 tahun mengungkapkan keislamannya kepada keluarganya, menyebabkan remaja ini diusir dari rumah. Kini Juan tinggal di Masjid Al-Iman Cipondoh, Tangerang, Banten. Kisahnya seperti ini. Dikutip dari republika.co.id, Juan Dovandi merupakan anak pertama dari 2 bersaudara sejak balita. Dia dan adiknya telah ditinggal oleh ibunya yang pergi tanpa kabar. 2 tahun kemudian giliran ayahnya yang pergi meninggalkan dia dan adiknya. Awalnya Juan adiknya hendak dititipkan di panti asuhan, namun ada saudari ayahnya yang tiba dan bersedia merawat keduanya. Karena tante merawatnya seorang non-muslim, sehingga sejak kecil ia diharuskan mengikuti agama tantenya hingga saat ini. Ketika mendaftar ulang saat kelas 4 SD, Juan tidak sengaja melihat kartu keluarga milik keluarganya. Saat itu Juan belum terdaftar di kartu keluarga tantenya. Saat itu Juan bertanya-tanya dalam hati, karena agama yang dianutnya saat itu berbeda dengan yang ada di kartu keluarganya. Namun dia tak berpikir panjang, sampai satu ketika hidayah sampai kepadanya. Ketika kelas 4 SD, sebagai non-muslim biasanya saat belajar agama Islam, siswa diperbolehkan keluar kelas. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan Juan yang saat itu bersekolah di sekolah negeri. Juan merasa penasaran dengan hal yang dipelajari muslim. Juan yang keturunan Tionghoa, kental dengan adat budaya dalam kesehariannya, kemudian rutin ikut dalam pelajaran agama Islam. Dia tertarik dengan kisah Nabi Ibrahim tentang pencarian Tuhan, bahwa dalam mencari Tuhan, Ibrahim alaihissalam pernah bertanya tentang patung yang disembah ayah dan masyarakatnya saat itu. Tetapi anehnya, patung tersebut bisa dirusak. Ibrahim pun kemudian melakukan pelajaran dalam mencari Tuhan. Dia pernah bertanya tentang bintang yang bersinar apakah Tuhan, tetapi keindahannya kalah dengan Tuhan. Demikian juga dengan bulan yang ternyata tenggelam saat matahari terbit dengan cahayanya yang lebih terang. Kemudian hingga akhir Ibrahim yakin bahwa Tuhan adalah menciptakan semua hal yang telah dilihatnya. Kisah tersebut terdapat dalam Al-Quran ayat surat Al-An'am ayat 76-79. Juan kemudian harus mempelajari Islam hingga kelas 6 SD, dan wali kelasnya tahu keinginan dia untuk memeluk Islam. Wali kelasnya menguatkan keyakinannya, namun dia sempat ragu karena keluarga yang telah membesarkan pasti melarangnya. Sejak mempelajari Islam, Juan tidak pernah lagi ikut ibadah agama tantenya. Ada saja alasan yang dia buat untuk menghindari ajakannya. Namun tetap saja terkadang dia terpaksa ikut. Hingga kelas 8 SMP, Juan semakin bertekad ingin membahas masalah agamanya. Benar saja, tantenya marah besar dan hendak mengusirnya. Karena dia merasa masih terganggu dan bergantung dengan keluarga bibinya, maka dia menuruti kehendak bibinya. Namun diam-diam Juan telah bersyahadat tanpa sepengetahuan bibinya. Dia juga diam-diam belajar salat dan menyembunyikan buku-buku Islam termasuk juz amma di kamarnya. Hanya adik yang berbeda, 3 tahun darinya yang mengetahui hal itu. Sejak SD dan SMP, Juan diberikan kemudahan mempelajari Islam di sekolah karena bersekolah di negeri. Setiap hari ada kajian di sekolah, kemudian setiap Jumat ada mengaji Yasin. Itu semua dia ikuti di sekolah. Namun saat menginjak SMA, tantenya yang selama ini tinggal bersamanya kembali kesulitan ekonomi. Sehingga saat itu Juan terlambat untuk mendaftar sekolah negeri. Bibinya yang lain kemudian mendaftarkannya ke sekolah swasta non-muslim di SMK. Walau dia kesulitan untuk belajar Islam, dia bersyukur masih bisa bersekolah dan tetap belajar Islam meski seorang diri. Juan tidak berani untuk terang-terangan ibadah ke masjid, karena keluarganya cukup dikenal di lingkungan rumah dan khawatir akan diadukan jika ketahuan sholat. Pernah dia ke masjid, itu pun sampai SMP. Di masjid sekolah, selain dari itu dia tidak berani. Jangankan untuk sholat dan mengaji keluar, untuk sekedar ikut kegiatan sekolah pun keluarganya sangat ketat. Itu semata-mata bibinya khawatir dengannya. Untuk tetap mendalami Islam, selain belajar dari buku, Juan mengikuti kajian online melalui internet dan ikut komunitas Islam online untuk bertukar pikiran. Ujian berat terasa saat keimanannya goyah ketika ayahnya dikabarkan meninggal dunia. Dia juga sempat terpengaruh dengan lingkungan sekolahnya. Dia kemudian beristighfar dan kembali pada Islam. Tantangan kedua juga adalah ketika keluarganya menyajikan makanan yang tidak halal. Dia merasa kesulitan karena belum memiliki uang sendiri untuk membeli makanan halal.
Dia akan berpuasa jika memang makanan yang disajikan adalah makanan yang tidak halal. Juan sendiri sering berpuasa Senin Kamis meskipun belum rutin. Tahun lalu, dia bisa berpuasa Ramadan meskipun belum penuh selama 30 hari. Karena khawatir ketahuan, Juan biasanya tidak sahur. Dan saat berbuka harus lewat dari maghrib karena makan bersama keluarga sekitar pukul 7 malam. Juan berharap dan berdoa keluarga yang telah membesarkannya bisa menerima keislamannya. Dia akan tetap menjalin silaturahmi jika suatu saat nanti acara terbuka telah menyatakan sebagai muslim. Setelah lulus SMK, Juan memberanikan diri untuk meminta dihitan. Setelah dihitan, bibinya kemudian menanyakan alasan Juan. Juan kembali jujur bahwa dia masih menganut Islam dan tetap yakin dengan agama yang dibawa Rasulullah ini. Setelah keluarga di rumah mengetahui, keluarga besarnya pun berkumpul dan meminta Juan untuk kembali ke agama lamanya. Bahkan keluarganya pun akan menerima Juan jika memilih agama lain asalkan bukan Islam. Namun Juan tetap teguh. Ia pun diusir dan tidak boleh berhubungan dengan keluarga termasuk adik kandungnya. Juan memilih pergi dari rumah dan kini ditampung DKM Masjid Al-Iman Cipondoh, Tangerang. Dia diberikan sebuah ruangan untuk tempat tinggal. Juan sedang menunggu adanya pondok pesantren yang buka untuk dia mendalami Islam. Saat ini untuk hidup sehari-hari dia mengandalkan zakat dan infak diterima sebagai seorang mu'alaf.